Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita teori tentang praktek CNC 1 ya. Ini yang pertama adalah recirculating ball screw drive. Jadi ini adalah ulir penggerak ya. Ulir penggerak itu biasanya digunakan untuk meneruskan gerakan yang secara halus dan merata. Di samping itu juga untuk menghasilkan gerakan linier yang berasal dari gerakan rotasi, dari yang rotasi itu menjadi linier gitu. Kinematika ulir penggerak sama dengan baut dan mur. Jadi ini sama dengan kalau ini ulir ini adalah bautnya, dengan yang luar ini adalah murnya. Ulir penggerak mempunyai geometris yang aplikasinya menghasilkan gerakan. Oleh karena itu termasuk alat penggerak motion device. Dengan mur baut mempunyai geometris yang aplikasinya sebagai pengikat dua bagian benda. Mengikat antara baut dan mur ini bergabung jadi satu, mengikat. Kalau secara umum ulir penggerak mempunyai efisiensi antara 30 sampai 75%. Nah, tergantung dari sudut helik. Helik itu kemiringan dari ulirnya sendiri, dan juga koefisien gesek antara ulir pada batang dengan ulir pada mur. Itu koefisien seperti apa. Nah, untuk mencapai yang lebih bagus lagi, maka dibantu dengan namanya ball screw. Ball screw itu bola ulir ditaruh di dalamnya ini nanti. Jadi ini bergeraknya antara baut dengan mur ini itu ada yang membantu namanya ball screw, sehingga gerakannya cukup halus, suaranya tidak bising, sangat halus kemungkinannya ya. Dan ini di sini kalau kita lihat gesekannya sangat kecil sekali karena dipengaruhi oleh ball screw dengan tingkat kelonggaran yang tingkat kelonggarannya itu kalau kekocakannya sangat kecil sekali. Makanya di mesin CNC biasanya menggunakan ini karena dia akan bisa bolak-balik, tidak ada kekocakan, dan itu bisa sampai 1/1000, mungkin yang terbaru malah bisa sampai 1/100.000 mili. Jadi sangat kecil sekali dan sangat presisi. Kalau di mesin bubut biasa mungkin sangat besar ya. Kemudian keuntungannya adalah lebih awet, mengurangi keausan ya, karena dibantu dengan yang namanya ball screw tadi itu. Gaya gesek rendah tadi sudah disampaikan. Daya penggerak yang diperlukan lebih rendah karena gesekannya lebih kecil, jadi dia tidak perlu dengan tenaga yang besar untuk melakukan gerakan. Kecepatan gerakan menyusup lebih tinggi, jadi maksudnya kecepatannya itu sangat tinggi. Tidak ada efek slip ya, karena dibantu oleh ball screw. Penentuan posisi lebih presisi sepanjang umur mesin. Artinya penentuan posisi itu adalah ini yang segi 4, kalau ini yang bulat. Artinya kalau dia bergerak dari sebelah kanan ke arah kiri itu diminta berapa, maka dia sangat presisi sekali. Gerak 10 mili ya 10 mili, 10,1 ya 10,1. Tapi kalau yang sebelah kanan ini bisa jadi minta 10,1, nanti hasilnya bisa jadi 9,8 atau mungkin malah 10,5. Jadi beda presisinya. Kemudian di mesin CNC itu juga dilengkapi dengan alat pengukur jarak. Untuk mendapatkan pengukuran atau pembacaan harga pergeseran yang tepat sepanjang pergerakan sumbu mesin, pada feed drive dipasang perlengkapan pengukur yang terdiri dari skala pendeteksi jarak atau linear scale dan pembaca harga skala. Jadi ini dilengkapi dengan linear scale-nya, kemudian ada pembaca harga skalanya. Jadi dia kalau ini digerakkan katakanlah 10 mili, maka dengan menggunakan ini dia akan dibantu gerakannya hanya 10 mili dan langsung ketahuan harga skalanya berapa yang dimaksud. Kemudian biasanya pengukuran itu ada dua. Ini di gambar teknik ada pengukuran absolut dan pengukuran inkremental. Saya kira kalau absolut Anda sudah tahu, semua pengukuran berdasarkan pada 1.0 gambar kerja. Titik nolnya di mana, di ujung sebelah kiri bawah, ya udah itu terus, itu semua yang jadi acuan. Beda dengan inkremental. Inkremental setiap titik berpindah, ya titik yang kedua itulah dipakai untuk acuan. Kemudian kalau berpindah lagi, maka titik ketiga itulah yang jadi acuan. Pindah lagi, titik seterusnya itulah yang jadi acuan. Jadi berubah sesuai dengan titik terakhirnya di mana dia, bedanya itu. Kemudian spindle mesin pada mesin bubut ini sebetulnya semua sama ya, hampir semua di mesin bubut manapun atau CNC atau yang konvensional sama, namanya spindle mesin, yang fungsinya adalah untuk mencekam benda kerja ya.
Nah, pada saat mencekam kemudian juga spindle ini namanya spindle, dia akan berputar, kecepatan putarannya seperti apa dan bagaimana itu tergantung dari operator memasukkan data-datanya kalau di mesin CNC. Jadi kalau Anda lihat ada hidrolik silinder ya, itu memegang benda kerja, ada motor, ada spindle shaft, ada cak ini untuk mencekam benda kerja, ada spindle bearing. Ya, bearing itu adalah laker, atau Anda kita biasa mengatakan bearing. Spindle housing ya, housing itu tempat ininya, wadahnya. Nanti ini yang mengatur hidrolik silinder dan mengatur dari putarannya ini. Intinya begitu. Lanjut. Nah, ini adalah alat pencekam benda kerja yang namanya exhaust chuck atau cekam 3 rahang atau cekam rahang 3 lah. Ini sudah biasa ada di mana-mana, tetapi di CNC semuanya serba hidrolik. Kenapa? Kalau dengan yang biasa Anda mencekam, maka Anda harus sekuat mungkin. Tapi kalau dengan hidrolik otomatis begitu Anda jalankan, maka otomatis dia mencekam benda kerja dengan kuat. Nah, biasanya dengan hidrolik. Ada nanti mungkin yang kalau ini 3 joust chuck, ada yang 4 joust chuck. Kalau 3 joust chuck ini biasanya induk dia begitu diputar bergerak secara bersamaan. Kalau yang 4 joust chuck itu bergerak sendiri-sendiri. Lihat dipakai untuk apa dia. Kalau bulat ya 3 joust chuck yang bagus. Oke, kemudian di mesin CNC itu dilengkapi juga dengan tool changer atau pengganti alat potong, atau kalau saya biasa menyebut tool magazine. Jadi seperti magasin alat tembak itu. Nah, itu magasinnya ada berapa peluru. Nah, ini ada berapa alat potong yang disediakan di mesin tersebut. Seperti gambar ini, itu disediakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8. Disediakan ada 8 tempat untuk mencekam alat potongnya. Sehingga kalau Anda menggunakan tool changer yang 2 ini, itu otomatis saya minta nomor 1, maka yang tiba nomor 1. Kalau Anda minta nomor 5, nomor 5. Bisa jadi nomor 1 tidak harus ke nomor 2, nomor 1 nomor 5, nomor 5 nomor 8 ke 7, itu bisa juga tergantung dari yang akan Anda buat di benda kerjanya seperti apa. Anda setting alat potongnya bagaimana, nomornya terserah. Yang men-setting semua. Orang menyebut di sini adalah tool turret. Jadi tool turret sama dengan tool changer atau tool magazine. Nah, itu tool turret dan jumlahnya ini, kemudian pencekamnya seperti apa. Oke, saya kira itu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.